Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Apa kabar teman-teman guru sekalian? Saya harapkan Bapak Ibu masih diberi kesehatan dan tetap semangat ya untuk mengikuti UP-nya nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal UP, sosial kepribadian, yang saya dapat dari teman yang kemarin ikut tes terakhir soal UP ya. Jadi ini saya akan coba jawab di sini. Di sini saya tidak menggurui, tetapi kita di sini sharing, berdiskusi. Kalau Bapak Ibu punya jawaban yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Jadi kita di sini hanya berdiskusi ya, bukan menggurui. Baik, sebelum kita lanjut, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru untuk klik subscribe dan like-nya ya Bapak Ibu, untuk mendukung channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload video-video yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, kita langsung masuk ke nomor 1. Oke, jadi intinya kalau dalam soal sosial kepribadian itu harus mengambil keputusan terbaik ya. Jadi di soal sospri itu kita diberikan kasus, selalu diberikan kasus. Yang dinilai di situ bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana integritas kita sebagai seorang guru. Kita langsung saja masuk ke nomor 1. Seorang peserta didik memiliki prestasi yang unggul di kelasnya. Selama 2 tahun bersekolah, dia selalu berada pada peringkat kelas 1 dan sekali berada di peringkat 2. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah, ya, pandangan Anda bagaimana ya Bapak Ibu guru? A. Peserta didik berprestasi tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sehingga dia dapat lebih rajin belajar. Peserta didik yang sudah berprestasi tinggi sudah mampu mandiri dalam belajar dan mengembangkan motivasi dari dalam diri sehingga tidak terlalu memerlukan perhatian guru. C. Motivasi dalam diri siswa yang berprestasi tinggi semuanya sudah terbentuk sejak masa kecil, sehingga guru tidak terlalu repot memelihara motivasi tersebut. D. Semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda. E. Peserta didik tersebut yang paling penting diberi penghargaan atau reward, sehingga motivasi belajarnya terpelihara dan prestasinya stabil. Saya kasih waktu Bapak Ibu untuk menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau saya lebih cenderung ke option D ya Bapak Ibu. Semua peserta didik dan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda ya. Jadi saya cenderung di option D. Kalau yang A kita hanya mengandalkan lingkungan keluarganya saja atau lingkungannya saja. Kemudian ini juga kita hanya gimana ya, hampir seperti pasrah ya, karena itu sudah ada dalam diri siswa motivasinya. Kemudian yang C, yang ini, yang C maksud saya ini. Kemudian yang B, yang B tadi ya. Nah, ini tidak memerlukan perhatian guru, itu agak keliru saya kira ya. Jadi agak kurang bagus di situ. Ini bagus, tapi di sini dia jelek ya. Untuk yang D, yang D, semua peserta didik, ini yang saya pilih. Kemudian E, peserta didik tersebut yang paling penting diberi penghargaan atau reward, sehingga motivasi belajarnya terpelihara dan prestasinya stabil ya. Ya, ini pandangan Anda sebagai guru.
Jadi saya memilih D. Kalaupun misalnya optionnya juga bisa di E ya. Jadi dalam Sospri itu Bapak Ibu harus ketahui bahwa nilainya tidak ada yang 0 ya. Di sini nilainya 1 sampai 5. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin pilih D5, ini E bisa 4, yang lain 3 dan 1. Jadi tidak ada nilai 0. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu takut ya. Intinya pilih yang terbaik di antara jawaban yang ada ya. Next, nomor 2. Seorang peserta didik tidak mau masuk kelas matematika karena dia merasa telah dihina oleh guru matematika. Mengetahui hal tersebut, sebagai rekan sejawat, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah ini ada kasus anak tidak mau masuk belajar matematika karena merasa telah dihina oleh teman sejawat kita. Sebagai rekan sejawat, apa yang kita lakukannya? A. Membiarkan peristiwa tersebut berlangsung karena kesibukan, maka tidak memiliki waktu untuk melakukan tindakan apapun. B. Membiarkan peristiwa tersebut karena merasa tidak memiliki kewenangan dan tidak diminta guru yang bersangkutan untuk mendorong peserta didik tersebut masuk kelas. C. Memberitahu kepada peserta didik yang tidak mau masuk kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak untuk menghina dan karenanya jangan terlalu sensitif. D. Mengajak dialog dengan peserta didik yang tidak mau masuk kelas untuk tidak terlalu sensitif atau perasa karena belum tentu yang dilakukan guru untuk menghina dia. E. Menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah, kemudian dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya dapat saling memahami. Oke. Silakan Bapak Ibu pilih dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi option yang saya pilih di sini adalah option D lagi ya Bapak Ibu. D. Mengajak dialog siswa dengan peserta didik yang tidak mau masuk kelas untuk tidak terlalu sensitif karena belum tentu yang dilakukan guru untuk menghina dia. Ya, jadi saya cenderung ke D ya. Kita dialog dulu kenapa dia tidak mau masuk dan kita memintanya untuk tidak terlalu sensitif ya. Kalau option A, saya kira ini kurang bagus, pribadinya kurang bagus ya, sosial kepribadiannya kurang bagus karena dia agak cuek karena sibuk. Yang kedua, yang B, jadi D saya anggap nilai tertinggi ya. Jadi B, dia juga sama, tidak ingin ikut campur, hanya melihat-lihat saja. Tidak ada keinginan untuk membantu peserta didik yang bermasalah tersebut. Kemudian yang C, memberitahu kepada peserta didik yang tidak masuk kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak menghina dan karenanya jangan terlalu sensitif. Ini saya kira yang C bisa punya nilai 4. Cuman dia kurang dialog ya. Dialog dulu lah baru dinasihati. Biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya dulu baru kita kasih masukan ya. Kalau langsung ngasih masukan nanti dia bilang sok tahu ya. Siswanya bilang sok tahu. Kalau yang E menggali informasi itu agak keliru sebenarnya. Bagus sih, saya kasih nilai 3. Cuman masalahnya yang fatal adalah kedua-duanya. Di sini kita tidak perlu membahas gurunya ya. Kita hanya ingin bagaimana siswa itu bisa aktif kembali lagi. Gurunya kan enggak ada masalah di situ ya, Bapak Ibu. Oke. Saya kira jelas ya. Silakan berkomentar jika Bapak Ibu punya jawaban yang berbeda atau punya pendapat yang lain Bapak Ibu ya. Oke, kita di sini hanya berdiskusi, sharing ya. Next, nomor 3. Seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru, di sini saya terpisah ya. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah, ini ada kasus seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibanding nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik tersebut adalah alasan Anda ya. A.
sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. B. Penting bagi guru untuk dapat membantu mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki dan perempuan. C. Peserta didik perempuan lebih patuh sehingga lebih mudah untuk dibantu belajar. D. Kebutuhan berprestasi peserta didik perempuan lebih tinggi daripada peserta didik laki-laki. E. Seharusnya peserta didik perempuan lebih rajin belajar dan patuh sehingga nilainya lebih bagus. Oke, silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kalau saya cenderung di option B ya Bapak Ibu. Alasannya sebenarnya nilai 4 itu ada di A, 5 ada di B kalau saya ya. Jadi kalau ini tidak menspesifikkan antara perempuan dan laki-laki ya. Saya kira begitu. Sudah menjadi kewajiban. Kalau kewajiban itu saya pikir bisa di sini kata kuncinya ya Bapak Ibu, ada kewajiban dan ada penting. Kewajiban itu bisa asal dilakukan saja, namanya juga kewajiban. Kalau penting itu dia agak menuntut ya Bapak Ibu, dibanding saya kan orang bahasa jadi agak sedikit bisa membandingkan bahasa ini, kewajiban dan penting ya. Jadi kita ada desakan kalau agak penting ya Bapak Ibu, dibanding bahasanya hanya kewajiban ya. Oke, saya kira gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu punya jawaban lain, jangan lupa klik di berkomentar ya. Peserta didik perempuan lebih patuh sehingga lebih mudah. Tidak juga, karena pengalaman saya siswa laki-laki saya juga banyak yang patuh ya. Kebutuhan prestasi peserta didik perempuan lebih tinggi daripada peserta didik laki-laki ya, tapi ini agak, yang ketiga jawaban ini agak mendiskriminasi laki-laki ya, agak lebih mengutamakan perempuan, jadi kurang bagus juga. Oke. Jadi saya di option B 5, A itu 4 ya. Next. Saat Anda menjadi seorang panitia penerima beasiswa, salah seorang guru sejawat menitipkan putranya agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Menanggapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan yang sudah terjalin baik sebagai rekan sejawat. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir kalau nantinya hubungan dengan rekan sejawat menjadi buruk. C. Menerima permintaan tersebut asalkan kumpulan skor yang dimiliki putra guru sejawat tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. E. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswa. Oke. Jadi ini silakan Bapak Ibu jawab dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi untuk nomor 4 ini jawaban saya, kalau saya jangan sampai ada lagi yang bilang menyesatkan ya. Nih, saya lebih cenderung ke option D ya. Maaf. Option D. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. Jadi kita harus objektif, kita harus punya integritas ya sebagai seorang guru ya. Kalau yang A dengan B itu mirip-mirip nilai jeleknya. Ini juga, ini dapat skor 3, ini 1-2 ya saya kira. Kalau yang E menolak menentukan seperti kesetaraan menerima beasiswa, ini saya kasih 4 ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5, Bapak Ibu. Seorang guru mendapatkan tugas untuk mendampingi siswa mengikuti suatu perlombaan.
Tindakan proaktif yang penting dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah A. Menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diinstruksikan. B. Hanya menjalankan sebisanya karena tugas itu tidak sesuai dengan minat dan bidang kompetensinya. C. Dengan sedikit terpaksa menjalankan karena seharusnya guru lain yang memiliki beban tugas lebih rendah yang melaksanakan tugas tersebut. D. Menjalankan sebaik mungkin yang dimampu, termasuk memantau kepercayaan diri dan kesejahteraan siswa yang didampingi. E. Dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas sehingga hasilnya memuaskan. Oke, jadi kalau saya nomor 5 ini pilihan terbaik itu ada di option D ya Bapak Ibu. Menjalankan sebaik mungkin yang sesuai kemampuan kita ya. Jadi tidak boleh juga kita terlalu munafik dalam menjawab soal sosial kepribadian. Jangan bilang yang E juga atau yang A juga ya. Kalau saya nilai terbaik itu ada di 5, semampu kita. Siapa tahu tugas itu bukan bidang kita atau bukan minat kita ya. Yang semampu kita saja, termasuk memantau kepercayaan diri dan kesejahteraan siswa. Ini kesejahteraan siswa ini penting juga ya Bapak Ibu. Kesejahteraan siswa di sini maksudnya kecukupan biaya siswa, sama dengan lomba olimpiade misalnya. Kita bawa anak-anak, ini pengalaman nyata di sekolah saya. Ada guru honorer yang ditunjuk untuk mengantar peserta didik untuk ikut lomba olimpiade. Dan ternyata tidak dapat juara, alasannya karena siswa tersebut lapar sebelum menjalani lomba, tidak sarapan dan sebagainya. Kebetulan guru yang dibawa ini atau guru yang membawanya itu juga tidak punya persiapan untuk menyiapkan sarapan atau membelikan sarapan untuk siswa tersebut. Jadi harus diperhatikan semua ya, mulai dari kepercayaan dirinya dan kesejahteraan siswa ya. Maksudnya di sini uang jajannya lah ya, seperti itu. Ini juga bagus saya kira, dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas sehingga hasilnya memuaskan. Ini juga saya kasih nilai 3 lah ini. Kalau yang A saya kasih nilai 4 ya. Saya kasih nilai 4. Jadi nilai tertinggi ada di option D. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini Bapak Ibu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya Bapak Ibu. Kita akan lanjut nanti part 2-nya setelah ini, karena terlalu panjang kalau saya harus bahas sampai 10 nomor ya. Tapi kita lanjut nanti di video selanjutnya Bapak Ibu. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada jawaban saya yang kurang memuaskan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa sharing di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.